dengan yang bikin film Tom and Jerry. Ya, saya minta maaf, tapi bukan salah yang bikin. Kita yang tidak bisa menetralisir apa yang ditonton dengan semestinya apa yang dilakukan anak. Nah, berarti sejatinya para orang tua ini harus lebih selektif ya Bunda iya, ya. Baik iya. Bunda. Nanti kira-kira masih ada lagi ya Bunda ya? Iya, selektifnya terus begini. Dek, kamu nggak usah nonton itu. Habisnya nonton apa Pak? Nonton Jendela Hati saja gitu. Baik Bunda, nanti kita tonton lagi ya Bapak Ibu. Kita harus iklan sejenak Bunda ya. Kita jeda pariwara sejenak. Sesaat lagi kita masih kembali dengan peran orang tua di menghadapi globalisasi. Sesaat lagi tentunya masih di Jendela Hati. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Kita masih bersama dengan Bunda Eni Harjanti dan juga seluruh wali murid dan juga Bapak Ibu guru dari SD Muhammadiyah Gunung Pring. Dan hari ini kita akan membahas tausiah kita, masih melanjutkan tema yang tadi, peran orang tua menghadapi globalisasi. Ini dalam rangka parenting siswa baru SD Muhammadiyah Gunung Pring Muntilan yang beralamat di Jalan Santren 2 Gunung Pring Muntilan Magelang. Bunda ini harus selektif, lebih baik nonton Jendela Hati Bunda. Iya, lebih baik daripada nonton Jendela Hati. Iya, gini Mbak Ella, kadang ada orang tua itu bangganya keliru. Dia cerita begini, wah anakku itu pinter tenan. Pinter apa Bu? Mosok 5 tahun itu dolanan game apapun sudah paham. Jadi dia bangga sekali karena anaknya pinter dolanan handphone. Dia bandingkan, padahal mbahne sing umure wis 55 wae ra iso lho, iso mung SMS karo telepon. Udah, anaknya dibanggakan di usia 5 tahun mampu mainan game yang begitu. Lah sekarang game itu luar biasa banyaknya. Tapi gini Mbak Hala, Bunda ini sebenarnya kan kurang tahu persis apa sih yang dimaui oleh Bapak Ibu. Sebaiknya Bapak Ibu saja yang tanya, kemudian nanti Bunda belajar untuk memberikan solusi. Gimana? Baik Bunda, sepakat ya Bunda ya. Kita akan buka sesi pertanyaan untuk 2 penanya. Di sesi ini kami persilahkan bagi yang ingin bertanya. Monggo. Kami persilahkan. Monggo, barangkali dari rumah sudah membawa aku itu punya problem seperti ini gitu. Saya tidak bisa memberi jalan keluar, tapi paling tidak kita diskusi bareng. Monggo. Silakan, Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo. Monggo. Tidak ada Mbak Ella. Kalau tidak ada ya sudah, nggak usah disuruh bertanya, malah cepet gitu kan ya. Ya, nggak ada yang bertanya. Oh ada, monggo Bapak silahkan langsung ke tengah. Ini kalau tahu murid-murid, anak-anak dia akan tepuk tangan sambil bilang disuruh tidak mau, memalukan gitu. Kata bu gurunya gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustazah Hajah Eni. Saya Fadli Saibani, wali murid dari Alia Al-Bahira kelas 1A. Kebetulan juga dulu alumni SD Muhammadiyah Gunung Pring. Gitu. Yang ingin kami tanyakan, berbicara tentang parenting tadi berkaitan dengan motivasi dan fasilitasi. Nah, yang saya tanyakan ada 2. Yang pertama, bagaimana menumbuhkan motivasi anak dalam hal kebaikan? Karena realnya begini, saya sudah mencontohkan, bahkan prestasi yang dulu pernah saya punya, katakan begitu, sudah saya kasih lihat ke anak. Terus anak juga sudah saya leskan, les olahraga, gambar dan sebagainya. Ketika saya pengen mengajak anak untuk tilawah, saya putarkan juga tilawah dari Mu'ammar dan sebagainya yang kaliber-kaliber. Ternyata jawaban anak saya cukup enteng, halah gaya, nggak usah seperti itu. Bahkan ketika saya ngajari sendiri pun, halah ayah ki gaya. Jadi kurang tertarik pada hal yang baik. Nah itu satu, pertama memotivasi. Yang kedua, ketika anak sudah kami arahkan untuk ikut les, kegiatan yang positif, ternyata anak itu jenuh atau bosan. Nah bagaimana menumbuhkan istiqomah pada
anak itu. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super pertanyaannya. Seorang ayah yang sudah memenuhi kewajibannya untuk mendidik putrinya atau mungkin putranya menjadi orang yang senantiasa lebih baik. Tapi coba ada yang bertanya satu lagi, nanti kita jawab bareng. Ya. Baik, kami persilahkan. Kami masih membuka untuk satu penanya lagi. Begitu, siapa tahu mirip Bunda ya, biar jawabannya nanti tidak terlalu panjang. Kami persilahkan bagi yang ingin bertanya. Monggo. Monggo. Belum ada nih. Belum ada ya Bunda. Daripada nanti menghambat waktu sambil penyanyi berpikir apa yang ditanyakan, saya matur terlebih dahulu peran orang tua untuk memotivasi anak. Memberikan satu motivasi tentu saja disesuaikan dengan usia anak. Jangankan bapak bercerita memotivasi anaknya yang masih kecil itu gampang, memotivasi yang sudah tua saja susah kok. Terkadang kita itu mengajak, mendorong, memberi motivasi, ayo Thomas sholat, ayo Dek sholat pada orang yang usianya sudah tua. Misalnya pasangan suami istri, istrinya rajin sholat, suaminya belum. Suaminya rajin sedekah, istrinya pelit, udil. Kadang-kadang pasangan hidup ini sudah memakai berbagai metode untuk memotivasi pasangan hidupnya agar senantiasa seimbang untuk berbuat kebaikan. Ini nggak gampang, apalagi memotivasi anak kecil. Satu, sesuaikan dengan usia mereka. Tidak perlu bercerita surga dan neraka, mereka belum ngerti swarga dan neraka. Dek, nanti kalau begitu kamu masuk surga, kalau ini neraka, papa gaya, malah dionek ngono tadi. Itu akan lebih fatal lagi kalau dia bilang, emang papa udah tahu swarga, emang papa udah ngerti neraka, kan gitu. Yang sederhana saja, misalnya dimotivasi dengan hadiah, yang hadiahnya itu jangka pendek dan sesuai dengan kemampuan penjaringan. Saya sering matur, ini keluarga tidak begitu mampu. Dia bilang, Dek, kalau kamu hafal satu surat ini, nanti tak belikan sepeda. Ya jelas bapak gaya, wong duit weran duwe kok arep tuku sepeda. Kan gitu. Tapi kalau anak kita lihat sukanya apa toh anak ini? Oh, sukanya ternyata hanya bikin sop. Ibunya bilang, ayo nanti kalau kamu bisa hafal satu surat ini, mama bikin sop dengan isi yang paling enak, yang kamu suka. Tidak mahal, tetapi betul-betul yang dia sukai. Oleh karena itu, satu adalah kenali siapa anak Anda, apa sukanya, bagaimana karakternya. Ada anak main di tempat orang lain, makan lahap sekali, yang dimakan misalnya tempe goreng, ibunya teriak, alah saya itu nggak tahu kalau anakku itu suka tempe goreng. Ibunya sing bodoh itu. Iya, kesukaannya anak ngantek ra ngerti, suka anak ngerti. Bagaimana anak kita ngerti kita kalau kita nggak ngerti anak kita? Itu satu. Beri motivasi dengan hadiah-hadiah yang mendidik juga, bukan hadiah yang tidak mendidik. Saya sampai gini, sederhana. Ada orang membantu kerja, terus kita beri upah istilahnya. Ini loh nanti buat beli rokok, itu kok ra mendidik banget tuh. Kenapa kita omongannya harus untuk beli rokok? Kan bisa untuk beli yang lain. Ini buat imbuh-imbuh bayar SPP anaknya. Ini loh buat imbuh-imbuh nukok ke buku anaknya. Atau buat imbuh untuk beli beras gitu. Kan mendidik. Tapi kalau monggo loh ini sekedar buat beli rokok, ngapain duit dibakar? Emang udah turah? Ya mama dia banget gitu ya saya. Nah ini yang saya aturke. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat anak istiqomah, tidak jenuh dengan berbagai les. Sekarang begini, otak kita ini kan ada otak kanan, otak kiri yang nutrisinya beda. Maka kita ketika memberikan les kepada anak, jangan les yang itu mendominasi salah satu bagian otak. Misalnya, pagi saya leskan bahasa Inggris, sore matematika, malam IPA. Besok ini jeglek, ternyata cukup pagi sekolah sampai jam 2. Habis itu sudah panik, lesnya nyanyi. Sorenya baru les matematika.
Ada waktu longgar sedikit, lesnya badminton. Jadi mereka betul-betul variasi di sini. Tidak menghafalkan hari ini aku sudah berbeda loh Bu, wong siang bahasa Inggris, sore matematika. Tapi itu semua memedi. Bisa enggak? Ya, anak menjadi stres. Tapi kita cobalah. Sekarang matematika, nanti nyanyi. Habis nyanyi, kita yang lain. Maka berkali-kali saya matur dalam satu forum pengajian, Bunda, Ayah, motivasi anak untuk meraih bintang. Semua anak harus mampu meraih bintang, tetapi bintang anak yang satu berbeda dengan bintang anak yang lain. Anakku bintang hafidz Quran, anakku bintang podium, anakku bintang lapangan karena ahli sepak bola, anakku bintang matematika, yang satu bintang panggung sukanya nyanyi, nyanyinya yang benar. Raih semua bintang setiap anak dengan kemampuan yang berbeda. Maka nyuwun sewu untuk kembali biar anak tidak jenuh, lesnya variatif, tidak hanya variasi mata pelajarannya, tetapi juga variasi penggunaan anggota badan, anggota tubuh yang diberikan oleh Allah. Sekarang lebih ke inteleknya, nanti lebih ke skillnya, nanti lebih ke apanya, terus begitu. Insya Allah anak tidak mengalami kejenuhan. Iya, saya percaya berbicara anak itu paling menyenangkan. Sehingga kalau 50 menit ada iklannya itu memang nggak cukup. Satu ketika memang parenting harus di ini yang sungguh-sungguh biar tidak keliru. Tapi harus iklan lagi Bunda ya. Nanti kita lanjutkan Bapak Ibu dan juga Ibu Guru. Pemirsa yang ada di rumah juga kita akan kembali sesaat lagi masih bersama dengan Jendela Hati dengan tema kita hari ini, peran orang tua menghadapi globalisasi. Sesaat lagi kami kembali. Baik pemirsa, Anda kembali bersama kami di Adi TV tentunya dalam acara Jendela Hati bersama dengan Bunda Eni Harjanti, dan juga kali ini kita membahas tausiah kita masih melanjutkan tema yang tadi dengan peran orang tua menghadapi globalisasi dalam rangka parenting siswa baru SD Muhammadiyah Gunung Pring Muntilan beralamat di Jalan Santren 2 Gunung Pring Muntilan Magelang. Ya Bunda, ini ternyata orang tua ini harus betul-betul selektif ya Bunda ya tadi, menjadi edukator, fasilitator, motivator, dan juga memberikan pendidikan begitu ya Bunda ya. Ya, kita buka lagi penanya, namun sebelumnya nanti diingatkan Bunda masih mau menyampaikan yang komunikasi dua arah tadi. Ya, komunikasi dua arah antara anak dengan orang tua dengan anak. Nanti siapa tahu ada kaitannya dengan penanya yang berikutnya. Oke. Baik, langsung kita buka sesi tanya jawab Bunda ya. Kami persilahkan, kami menerima dua penanya lagi. Kalau nanti masih ada, kita masih akan membuka. Kami persilahkan bagi yang ingin bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Imam Mutakin, wali dari kelas 1C yang bernama Akbar Asyam. Pertanyaan saya begini Bunda, tadi kita sebagai orang tua adalah sebagai pendidik, sebagai orang yang memberikan fasilitas dan sebagai orang yang memberikan motivasi. Nah saat ini anak saya itu terus terang yang paling kecil yang saat ini masuk kelas 1 ini demam sekali dengan game. Nah kebijakan yang paling terbaik seperti apa yang bisa saya sampaikan? Jangan sampai saya nanti memberikan kebijakan yang itu melarang atau melarang keras tidak boleh menggunakan fasilitas handphone, tetapi minimal bisa mengurangi agar anak itu tidak terlalu banyak memakai handphone yang berhubungan dengan game. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini demam game Bunda, tadi cari Pokemon Bunda. Cari Pokemon gitu. Mau dijawab langsung atau satu lagi Bunda ya? Tadi sepertinya ada dari sisi selatan ada yang ingin bertanya. Oh Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur, salah satu pengurus wali dari para Bapak Ibu guru yang mengajar di SD Muhammadiyah ini. Pertanyaan saya dua saja Bunda. Yang pertama, bagaimana kami para guru-guru itu bisa
melayani Bapak Ibu guru wali murid yang kadang maaf over expected, sehingga tidak terjadi komunikasi yang tidak baik, apalagi dalam era globalisasi seperti ini, terus mereka pada curhat di medsos. Yang kedua, mohon saran Bunda, bagaimana bisa menciptakan hubungan yang harmonis, guru-guru kami bisa bekerja dengan nyaman, wali-wali murid juga maaf agak ngerti kalau Bu Guru menyampaikan di kelas itu sudah dengan persiapan yang amat sangat repot. Nanti kalau diributi dengan wali-wali murid yang sedikit-sedikit keluh kesah, aduh kasihan sekali. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ella jawabnya curhat nih ya. Masih ada waktu? Iya, sekarang gini, saya sebelum menjawab Bapak Imam Mutakin, pemimpin bagi orang-orang yang takwa, luar biasa beliau. Ya, jadi istri dan anak-anaknya harus jadi orang bertakwa, karena pemimpin orang bertakwa itu enggak gampang gitu. Komunikasi dua arah yang tadi saya aturke bisa menjawab juga untuk 3 hal, tapi sebentar saja. Masih Bapak yang nomor 1, sekaligus Bapak Imam Mutakin, ini begini, sekali-kali ayo duduk dengan anak kita kita tanya, Dek mau kamu apa toh? Coba, tadi kan adanya gini, saya sudah mencontohkan tak suruh ini, tak suruh ini, tak suruh ini. Sekarang nggak usah disuruh, tapi Dek mau kamu apa toh? Kamu pengen jadi orang yang bagaimana? Kamu ingin seperti apa? Saya kadang diskusi, malah anak saya jawab gini, Bu, faktor genetik itu turunan ibu cuma 1, turunan bapak yang banyak. Terus saya bilang gini, coba adik sekarang mencari turunan yang dari ibu apanya, yang dari bapak apanya. Saya coba untuk begitu, ya. Jadi kita tanya sekali-kali, bukan nak makmo, nak iki soto, tapi sekali-kali kita bertanya, nak kamu pengen apa? Kamu mau jadi apa? Aku mau jadi penyanyi. Jadilah penyanyi yang benar, yang sukses, yang turut dalan. Nak kamu pengen jadi apa? Aku pengen jadi dai. Jadilah dai yang nggak usah pasang tarif. Itu kan gitu, ya. Jadilah ini, jadilah ini. Ya, seperti itu. Ini boleh, tapi tolong. Kadang orang tua bilang begini, Bunda, saya kerja keras sehari sampai malam. Apapun saya lakukan demi kebahagiaan anak. Saya tanya, penjenengan sudah pernah bertanya anaknya belum? Dek, kalau aku begini kamu bahagia enggak? Belum, tapi orang ini bilang kerjaku banting tulang itu membahagiakan anak. Padahal anaknya enggak pernah ditanya dia bahagia apa enggak dengan kondisi bapak ibunya seperti itu. Ini. Nah, bagaimana sekarang kita melarang anak kita main game? Raiso jamane. Iya, kalau saya nggak main game itu bukan karena nggak seneng, ning radong. Beda loh ya. Saya nggak main game bukan karena saya nggak seneng, tapi saya nggak dong. Setelah nggak dong, saya nggak punya waktu untuk belajar game. Mending saya pakai untuk belajar yang lain. Oleh karena itu, ciptakan kegiatan-kegiatan lain yang menyita waktu tapi tetap menyenangkan. Anak saya nganggur mulai jam 12 sampai sore. Arep ngopo ra dolanan game. Sekarang beri isi dengan kegiatan selama itu. Caranya gali potensi anak. Oh, anakku hobine gambar, masukkan ke sanggar gambar. Oh, anakku hobine nyanyi, masukkan ke sanggar nyanyi. Oh, anakku hobinya apa? Gali. Sehingga kita tidak perlu memasang anakku harus jadi apa, tapi anakku harus bagaimana menjalani hidupnya. Masih kecil, sukanya bilang sama mamanya, "Mah, nanti ada sepak bola toh, aku dibanguni ya, Mah." Mikir, wah berarti anakku kayaknya condong bermain sepak bola. Supaya waktunya nggak habis untuk main game, masukkan ke klub sepak bola. Akhirnya dia sepak bola sore mulai, itu tadi bahasanya anak tepar, udah selesai tidur. Kapan main game? Nggak sempet. Kalau sudah gede, motivasi ikut berbagai organisasi yang ada di sekolah yang baik-baik, insya Allah.
tapi jangan ngendika dilarang main game.